Shalom, kita jumpa lagi di program kesayangan kita, program Rema, brother. Rema. Jadi kita masih dengan Pastor Mario di tempat ini. Dia hari ini kita agak takut nih pakai jas dia, brother. Wah, karena dia nanti paling banyak menjelaskan. Yes. Dingin. Thank you, brother Mario, Pastor Mario. Sapa dulu teman-teman Rema di seluruh dunia. Halo pemirsa Rema, Yes. saya Pastor Mario. Mantap. Mantap. Kita masih di tempat terindah, terspesial kita di sini, brother, di gereja kita di Igrea Christ Community Kelapa Gading. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dari semua topik Rema ini menarik. Temanya hari ini adalah salib dan kebangkitan Yesus karena ini bertepatan hari Paskah, brother. Jadi ini satu tema yang urgent, bahkan bisa dikatakan inti dari kekristenan. Ya. Bahwa salib dan kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang kalau Kristen tanpa ini bukan Kristen namanya. Ya, Ya kan? setuju. Tanpa salib dan kebangkitan Kristus, ya kekristenan itu jadi bukan Kristen. Ya. Karena itu emang istilah intinya lah. Nah, memulai ini, brother, tolong brother kasih tahu kenapa kekristenan itu identik dengan salib. Itu yang pertama. Yang kedua, apa istimewanya kebangkitan Kristus itu? Kenapa dulu harus salib, brother? Ya. Saya mulai dengan kalimat Paulus ya dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Oke. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Mantap. Jadi pertama-tama kita mau garis bawahi salib itu memiliki tempat yang utama dalam kekristenan. Ya. Tentu kalau kita bicara tentang salib tidak lepas dari peristiwa kebangkitan Yesus. Karena cerita kekristenan tidak berhenti pada Yesus yang tersalib, tapi Yesus yang bangkit dari kematian. Tadi kalau brother bicara tentang kematian, kebangkitan itu adalah jantung dari kekristenan, itu sangat-sangatlah benar. Kenapa? Kalau kita bicara tentang kekristenan sebagai alternatif satu-satunya kalau kita bicara tentang kebenaran, karena seluruh kebenaran kekristenan itu dapat kita buktikan dengan kita melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Artinya kalau Yesus tidak bangkit, ya nggak ada alasan untuk kita percaya semua tindakan Yesus, semua ajaran Yesus. Tapi dengan Yesus bangkit dari kematian, tidak ada alasan untuk kita menolak kebenaran. Setiap apa yang Yesus sampaikan dan setiap tindakan yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi kebangkitan Yesus mengafirmasi semua kebenaran dalam kekristenan. Oke, sampai di situ dulu, brother. Bang Mario, Pastor Mario, apa yang bisa kau deskripsikan terkait dengan salib dan kebangkitan Kristus? Terkait dengan salib, di Korintus juga Paulus menyatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita makan, besok kita mati. Kan Kita begitu jadi ya. orang yang paling malang katanya. Orang yang paling malang. Jadi benar-benar salib menjadi inti kekristenan. Dan kebangkitan itulah di sana benar-benar nadi kekristenan itu. Sebab jika Kristus mati tidak dibangkitkan, maka kita malang. Tapi faktanya Kristus dibangkitkan, maka kita bersuka cita. Sebab dengan kebangkitannya kita jadi memiliki pengharapan. Oke, brother. Jadi sekarang ini kan gini, salib itu kan jadi sesuatu yang happening. Itu dipakai oleh artis-artis, kalung salib lah, jadi tato salib lah. Ya. Seolah sekarang itu salib seperti sesuatu yang entertain. Sesuatu yang jadi aksesoris gitu. Entah itu jadi kalung, anting, gelang, dan lain sebagainya. Namun yang jadi pertanyaan yang elementer menurut aku adalah kenapa harus melalui proses salib? Kalau kita nonton misalnya nih atau kita bacalah Alkitab. Tuhan Yesus itu hampir tidak seperti manusia tampangnya katanya. Yesus Yesaya 53. Nah, lalu kemudian dia memikul salib dari Via Dolorosa, dia dicambuk, dia diludahi, dia ditampar, dia digebukin, dia mengalami kecapean lah sampai dibantu oleh Simon dari Kirene itu kan. Kenapa nggak lewat proses yang lain? Kenapa harus salib begitu? Kenapa harus pakai cara salib? Karena kan cuman hanya sekedar
menebus dosa manusia kan. Ya. Ini bahasa sederhananya. Kok capek-capek harus melalui salib? Ya, ya. Kenapa nggak dengan cara yang lain? Dengan cara ya misalnya dari sorga selesai dosa manusia, atau dengan cara ya udah dia datang jadi teladan lalu berkata, oke, dosa manusia telah diampuni, cukup lihat cara hidupku. Kenapa harus pakai cara mati lah, matanya mengenaskan lagi. Sore itu saya nih jadi bully-bulian orang di sosmed atau nyinyiran orang. Ini Tuhan ini orang Kristen mati. Sore itu saya setengah telanjang, di atas tergantung antara langit sama bumi. Bagaimana menjawab ini gitu, brother, situasi ini? Kita hanya bisa mengagumi keindahan salib itu ketika kita memahami problematika salib. Siap. Problematika salib itu adalah bahwa kita adalah orang berdosa dan harusnya binasa atau mengalami penghukuman kekal. Dan tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari penghukuman itu, dari nasib kita itu selain Allah. Nah, itu sebenarnya dua pertanyaan yang Brother ajukan. Yang pertama, mengapa harus dengan cara mati? Yang kedua, mengapa mati dengan cara disalibkan? Disalibkan, ya. Kalau kita bicara tentang Allah Maha Kuasa seperti gambaran Brother tadi, kan kalau dia Maha Kuasa, kenapa nggak dia hilangkan begitu saja? Betul. It's okay. Itu fair kok untuk dipertanyakan. Tapi begini, Allah itu bukan hanya Maha Kuasa, Allah itu Maha Bijaksana. Dia Maha Bijaksana, dia juga Maha Adil, Maha Kasih, dan sebagainya macamnya. Kalau benar dia Maha Bijaksana, dia ngomong begini dalam Kejadian pasal 2, brother. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Di mana bijaksananya Allah kalau pada akhirnya manusia berdosa, tapi dia dihilangkan begitu saja konsekuensinya? Di mana keadilan Allah? Di mana bijaksana Allah? Di mana keadilannya? Kalau dia adil harus dia tegakkan dong pernyataannya. Ya kan? Jadi tidak ada cara lain untuk Allah menghilangkan penghukuman itu selain dengan cara menanggung konsekuensi dari kejatuhan itu. Itulah alasan mengapa Allah menjelma menjadi manusia. Kalau mau tanya lagi, oh apakah itu make sense? Allah menjelma menjadi manusia. Loh kenapa nggak make sense? Allah kan Maha Kuasa, kan tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi Allah dia bisa jadi apa saja karena dia Maha Kuasa. Tapi pertanyaannya, mengapa dia memilih jadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Sehingga dia menjelma menjadi manusia. Kalau kamu tidak bisa menerima ini, berarti kamu sedang menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Nah, yang ketiga terkait dengan mengapa salib. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan bilangan 21 ketika Musa meninggikan tiang ular, ular tembaga. Di mana bangsa Israel memberontak terhadap Allah, lalu dipagut ular di padang gurun. Lalu Tuhan memberikan solusi kepada Musa pada waktu itu untuk meninggikan tiang ular, sehingga barang siapa yang melihat dipagut ular, yang melihat dipagut ular, itu melihat tiang ular itu akan diselamatkan. Itu ada korelasinya dengan salib? Ya, korelasinya dengan Yohanes pasal 3 yang ayat 13 sampai 14. Yang Yohanes menghubungkan dengan Musa ketika meninggikan tiang ular. Bahwa Yesus itu disamakan, disinonimkan. Makanya barang siapa yang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui salib, ini dia brother, kesempurnaan dari seluruh atribut Allah itu dipersatukan, terharmoniskan. Kan Allah harus menegakkan seluruh atribut-atributnya, sifat-sifatnya. Bukan hanya satu sifat yang dinyatakan melalui salib, tapi semua sifat Allah. Dengan orang percaya kepada Yesus yang tersalib, Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengampuni. Dengan Yesus tersalib, Allah menyatakan keadilannya dengan menghukum bagi orang yang tidak percaya. Nah, inilah problematika dan keindahan dari Injil itu. Jadi seluruh sifat-sifat Allah terharmonisasikan pada satu cara, yaitu salib. Nah, tambah lagi terkait dengan culture pada waktu itu, brother. Salib itu adalah media bagi para penjahat dan pemberontak politis. Jadi, iya, seseorang yang tersalibkan itu dikategorikan sebagai penjahat yang luar biasa kejahatannya. Jadi bayangkan, Yesus tersalib dalam konteks teologis, dalam keyakinan kita tidak bersalah. Dia disalibkan karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tapi pada waktu itu dia dianggap bersalah, bahkan sangat berdosa, jahat sekali dia ini. Bisa nggak kita katakan bahwa kita percaya sama penjahat, brother? Nah, kalau dalam konteks pemikiran pada waktu itu ya mereka menganggap Yesus penjahat, tapi kita tidak dong. Justru dia mati karena kejahatan kita. Yesaya 53, hamba yang menderita, the suffering servant. Itu menarik kalau kita bahas nanti. Ada pula aku pernah membaca gitu ya. Ini terkait dengan keagungan hikmat Allah terkait dengan salib itu. Jadi di dalam sepanjang deretan perjanjian lama itu ada berbagai model penghukuman.
Ya. Yang paling mencolok itu di kitab Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke perapian yang menyala-nyala satu, lalu Daniel sendiri dimasukkan ke dalam gua singa. Ini model penghukuman. Tapi di dalam kekayaan hikmat dan keagungan Allah itu, dia menunggu mengutus Mesias sampai ada cara yang tadi budaya penyalipan. Sehingga tergenapilah konteks yang tadi terkait dengan ular tembaga tadi. Ya. Jadi singkat cerita begini untuk menyambung kalimat brother tadi. Jadi Yesus itu dianggap sebagai ancaman politis bagi kekuasaan Romawi. Iya, saat itu. Hukuman salib tidak ada dalam konteks Yahudi pada waktu itu. Hukuman yang lazim dikenakan bagi seorang yang dianggap menghujat Allah adalah Rajam. dirajam pakai batu sampai mati. Kan waktu imam menghakimi dia, apakah engkau anak Allah? Lalu Yesus mengakuinya. Lalu tidak perlu lagi kita bukti-bukti lain karena dia sudah menghujat Allah. Tapi kan dalam konteks Romawi nggak ada orang yang dihukum mati karena menghujat Allah. Tapi ada orang yang dianggap layak untuk dihukum mati bagi tentara Romawi nih ya, bagi kekuasaan Romawi karena dia mau mengklaim diri sebagai raja. Nah, ini disebut sebagai pemberontak kekuasaan Romawi. Nah, makanya mereka ubah dalilnya, motifnya dari seorang penghujat menjadi seorang pemberontak yang ingin memberontak kekuasaan Romawi pada waktu itu. Jadi hukum salib itu adalah paling keji, paling hina. Makanya Paulus bilang begini dalam Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang disalibkan. Terkutuk, terhina, udah semua di situ dan paling kejam. Nah, terkait dengan paling kejam. Kenapa dianggap paling kejam? Karena memang sengaja hukum itu diberikan supaya orang matinya lama. Kan digantung dengan cara tangannya dipaku, kakinya dipaku. Jadi tergantung. Jadi supaya matinya lama. Ini sangat menyiksa. Dan bahkan dipertontonkan depan umum. Ya. Jadi malu secara mental, sakit secara fisik. Jadi semua kehinaan rasa sakit itu ditimpakan pada Yesus untuk menggambarkan betapa mengerikannya keadaan kita yang telah jatuh dalam dosa. Tapi semengerikan apapun kesalahan, sebanyak apapun kesalahan, seberapa dalam kita telah jatuh, anugerah Tuhan, kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua kesalahan yang pernah kita alami. Sehingga dia tetap berjuang sampai pada akhirnya berkata, tetelestai, sudah selesai.